Assalamualaikum. Soal autofagi mestinya penonton sini udah pada tahu ya. Anda belum tahu silakan aja move on dulu. Jadi begini, kalau kita fasting cukup panjang, secara umumnya proses healing gelombang pertama yang unik, yang namanya autofagi itu akan ngegas kenceng, kemudian buah dari healing itu akan kasat mata. Ada kondisi kembali muda gitu, sampai batas tertentu, bibit-bibit kanker juga kesapu, dan seterusnya. Nah, tapi itu kasat matanya kan kalau jangka agak panjang. Bisa keburu tengah tuh kalau nunggu-nunggu jangka panjang, sementara dalam jangka pendeknya ternyata zonk. Nah, supaya nggak kena zonk, alangkah bagusnya dalam keseharian, artinya jangka pendek, kalau kita bisa tahu ciri-cirinya, manakala fasting kita itu kurang efektif ngegas autophagy. Inilah kita obrolin beberapa ciri yang mengindikasikan fasting kita kurang dapat autofaginya. Ini versi kami, mensarikan dari beberapa sumber, nggak komprehensif tapi mudah-mudahan lumayan nih. Pertama, itu dicek oleh pakar menggunakan metodologi tertentu. Ini rada mahal dan lumayan rumit, tapi termasuk sahih dan akurat. Biasanya yang dicek itu perkembangan inflamasi kronisnya, terus sensitivitas insulinnya, kayak gitu. Kalau yang awam, ini sekedar tahu aja lah ya, metode pertama ini. Kalau yang lebih simpel, ini yang berikut-berikutnya ini. Nomor 2, itu kalau kita intens asupan obat atau toksik tertentu. Obat atau chemical secara umum diketahui oleh dunia kedokteran itu menekan AMPK pathway atau fase katabolik. Padahal AMPK pathway itu pendahuluan autofagi. Lebihnya lagi itu ya, chemical yang tidak alami seperti itu, apalagi yang toksik, itu melemahkan mitokondria sel-sel. Bisa juga itu yang sifatnya memelintir hormonal kita, entah yang nyata-nyata toksik, obat, suplemen, atau junk food, atau semacamnya itu. Termasuk nih orang yang intens diasup insulin, atau yang dikasih obat atau suplemen apa gitu, badannya malah cenderung melal. Nah, biasanya walaupun fastingnya kencang, itu ciri-ciri autofaginya kendor. Ketiga, ciri-ciri atau marka metabolisme tidak nyata perbaikannya atau kurang membaik atau malah memburuk. Contoh nih, fasting udah intens tapi gula puasa tetap tinggi. Tapi ini konteksnya mesti dicermati juga ya. Kalau gula puasa tinggi tapi itu sebetulnya udah turun dibanding biasanya, bisa jadi itu udah tanda-tanda fastingnya positif. Gula yang melenting tinggi itu bisa juga indikasi dari stres yang meningkat. Dan hormon-hormon stres ini jelas meredam autofagi. Hal yang sama untuk marka trigliserid atau dari marka HbA1c itu alias gula darah jangka panjang. Sepaket dengan itu nih yang keempat nih. Adaptasi atau penyesuaian atau perbaikan fisiologis kurang muncul, itu juga tanda-tanda autofaginya nggak terlalu dapat. Rasio trigliserid dibagi HDL kolesterol, ini bisa jadi tanda. Ini belum pernah kita ulas. Makin skornya di atas 2, itu makin jelek. Rasio lingkar pinggang dibagi tinggi badan, kemarin juga udah kita jadiin indikator. Terus indeks glukosa trigliserid yang dulu itu. Terus termasuk di sini ya perasaan error di perut atau pencernaan, itu juga bisa jadi indikator. Yang kelima, ada ciri-ciri stres kronis. Kalau hormon-hormon stres meninggi, apalagi secara kronis, autofagi itu nggak akan terlalu ngegas. Kalau kita sering murung, sepaneng, jarang riang gembira, sering dalam keadaan terkucil dari pergaulan sosial, nah itu tanda-tanda bahwa hormon-hormon kebahagiaan jarang muncul, entah itu endorfin, serotonin, oksitosin, dan serangkaiannya. Hormon kebahagiaan tinggi, hormon stres rendah, itu salah satu prasyarat untuk kencangnya segala macam healing, termasuk autofagi. Keenam, kalau kitanya kurang energetik, penyebabnya bisa 1001 nih ya. Bisa karena mobilisasi sistem imun yang terus-terusan, bisa karena sebab lain. Apapun sebabnya, kalau kita sering kerasa kurang bugar, kurang energetik, itu indikasi bahwa mitokondria kita itu kurang oke atau sedang kewalahan. Padahal, untuk tiap-tiap proses di tubuh kita butuh energi, dan generator energinya di tubuh kita itu mitokondria sel-sel itu. Yang ketujuh, kalau kita lambat ketosis, ini kemarin baru kita omongin gimana caranya mengakselerasi ketosis bakar lemak. Kalau ini lambat ya udahlah, autofagi pasti slow juga, dan ini bisa juga angin-anginan, kadang cepat, kadang lambat. Itu jadi serba salah ya. Kalau pas belum adaptasi untuk fasting itu ketosisnya pasti lambat, tapi kalau udah adaptasinya terlalu terbiasa, ketosisnya cepat, cuman sinyal survivalnya yang meredup. Lah, kondisi nomor 8 nih jadinya. Kurang level stres, minim sinyal survival. Kalau fastingnya udah seamless banget, karena kita udah biasa, sering umat, bahkan
biasa praktek 72 jam, nah ini biasanya alarm survivalnya udah nggak kenceng lagi, tiap kali dibawa fasting, otomatis autofaginya juga kendor, karena kenceng enggaknya autofagi itu terkait dengan bioinstruction berupa sinyal survival tadi itu. Stres tadi kita udah obrolin ya, kalau stres negatifnya kelewatan, jadi chronic stress, itu meredam autofagi, sebaliknya juga kalau nggak ada kerasa stresnya sama sekali, atau kerasa kelewat minim, itu autofagi juga kendor. Jadi, kalau si fasting itu udah kerasa kelewat enteng, kita justru mesti unlearning, berhenti dulu, supaya kapan-kapan nanti fasting lagi, rasa berat lagi, itu justru autofaginya meningkat lagi. Ini pastinya nggak gampang, tapi ya teorinya seperti itu. Kesembilan, ini kalau ada dampak ke kualitas tidur. Ini bisa jadi tanda-tanda nih. Kalau yang puasanya itu dapat benar, dampak healing positifnya, tidur biasanya jadi lebih gampang, dan kalau udah tidur lebih dalam, lebih pulas. Terus pas paginya bangun itu kerasa lebih fresh. Jadi ya, kalau tidur kualitasnya nggak meningkat, malah nurun, biasanya itu tanda-tanda kurang dampak positif ke otak, saraf, dan gut microbiome kita. Nah, padahal itu tuh bagian pengendali dan pemberi instruksi-instruksi biologis alias bioinstruction untuk segenap healing di tubuh kita. Nomor 10, kalau kita itu terkondisi super mager, misal nih, lagi sakit gitu ya, terus disuruh bed rest, nah itu kan super mager. Kalau kelamaan, nanti metabolismenya menjadi slow, dan ya udah, fasting pun autofaginya akan cenderung kendor kalau metabolisme kita slow. Lebih parah dari itu, yang ke-11 nih, nggak cuma slow autofaginya, ini bahkan bisa mandek parah. Nomor 11, kalau kita terinfus nutrisi nih di rumah sakit atau pas pengobatan apa gitu ya. Secara mulut kan mingkem tuh, nggak kasup apa-apa, jadi bisa dibilang fasting serius. Tapi kalau terus tiada henti nutrisi masuk lewat infus, lah ini pastinya keredam healing autofagi. Kayak lama nih, nggak tahu kalau di rumah sakit kekinian masih ada apa enggak tuh yang tanpa disadari treatmentnya itu malah menyabotase healing secara besar-besaran, walau alam. Kalau sesuai vakum kekinian, orang di infus itu mesti mengikuti ilmu fasting juga, alias time restricted feeding lah gitu kalau lebih tepatnya. Kalau enggak, ya udah itu autofaginya dipastikan kendor. Ini nggak mesti yang udah koma atau sakit berat ya. Yang ringan pun, terbaiknya itu kalau lagi diinfus, pas malamnya, infus nutrisinya di stop aja. Nggak tahu tuh ini secara klinisnya kalau di Indonesia udah jadi tata laksana treatment yang baku atau belum. Mohon info aja nih kepada para suhu atau para profesional. Silahkan untuk komen. Itu deh. Ini masih rada sporadik. Kapan-kapan kalau nemu lagi ya yang lebih sistematik terkait ciri-ciri autofagi yang rada zonk, padahal kita udah inline fasting, insya Allah kita bisa bahas lebih lanjut. Terima kasih.